Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dimanapun berada, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan ribuan nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat berbagi, masih dapat sempat melaksanakan kehidupan yang sangat kita nikmati ini. Yang paling utama adalah kenikmatan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita amatlah sangat tak dihitung oleh siapapun. Dengan cara apapun tidak akan bisa menghitung segala apa yang telah diberikan dari sejak pertama kehidupan kita di dunia ini sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segalanya yang dulu kita tidak ada, lalu saat ini kita ada di dunia ini. Ini satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, salah satunya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara membacakan sebuah doa yang akan saya bacakan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni fi ibadikas salihin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang, minaz zulumati ilal huda wa minaz zulumati ilal nur. Ialah rahmatan lil alamin, ialah panutan kita sebagai umat manusia yang selalu memberikan contoh kebaikan, juga memberikan segalanya bagi kita yang patut diteladani dan selalu kita jadikan contoh untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Semoga dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan petunjuk yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita akan bisa meneladani kehidupan ini untuk mencapai keridhaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di dunia hanyalah sementara. Tidak ada seseorang yang tahu kapan
akan kiamat berakhir atau kematian akan datang sewaktu-waktu, tidak ditentukan kapan datangnya, dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahuinya. Dahulu ada seorang paranormal yang mengatakan bahwa katanya tahun 2012 akan terjadi yang namanya kiamat. Tapi kenyataannya tahun 2012 hingga saat ini kita masih bisa menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sepatutnya janganlah kita mempercayai sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Ketika kita mendapatkan sebuah informasi yang belum tentu dapat ada kebenarannya, janganlah sekali-kali kita mencerna dengan secara langsung. Sedikit lebih dahulu, apakah berita yang disampaikan tersebut sudah lebih cukup dan dapat kita percayai dan dapat dibenarkan apa yang diucapkannya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kejujuran adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berlaku adil dalam kehidupan ini. Karena itulah yang memang sulit dilakukan. Untuk mencapai manusia yang adil sangatlah sulit bagi kita untuk mencapai itu semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap makhluk diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai keragaman, mulai dari malaikat, jin, dan manusia. Malaikat diciptakan untuk selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa diberikannya nafsu syahwat. Artinya malaikat apabila ia beribadah, maka itulah yang ia lakukan sejak ia berada di zamannya sampai dengan hari kiamat. Terus menerus ia tidak lepas dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus menerus ia tidak lepas dari sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat yang diciptakan sejak awal ia sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak awalnya ia begitu sampai dengan hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu amalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu dicontohkan oleh Allah dan para malaikat-malaikatnya ialah berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjanjikan pahala yang begitu besar dengan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amalan yang lebih besar daripada berselawat. Jika kita beribadah misalnya dengan membaca Al-Quran, maka jelas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala misalnya rumah di surga. Dan ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, tentu saja telah jelas apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti yaumul akhir.
Tetapi dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjanjikan 10 rahmat. Jika kita berselawat 1 kali, maka 10 rahmat itulah yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka itu marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ada suatu riwayat mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, barang siapa yang disebutkan namaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ia tidak mengucapkan salawat atasku, maka ia adalah orang yang amat sangat kikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka itu marilah kita ucapkan minimal Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi atau sallallahu alaihi wasallam, agar kiranya kita tidak disebutkan manusia yang kikir yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu riwayat mengatakan saat itu ada seorang ibu yang datang kepada seorang ulama di Habasah. Ia bertanya kepada seorang ulama itu tentang amalan untuk agar ia dapat melihat anaknya yang beberapa hari yang lalu telah meninggal dunia. Ia ingin bertemu di dalam, walaupun hanya di dalam mimpi. Lalu seorang ulama itu memberikan amalannya kepada seorang ibu tadi. Sepulangnya seorang ibu tadi dari tempat seorang ulama tersebut, ialah terus mengerjakan amalan yang diberikannya sampai ia bertemu dengan seorang putrinya yang berwajah muram pucat. Ia merasakan pedih karena siksaan yang diberikannya, sebab dahulu waktu hidupnya di dunia ia pernah melakukan maksiat, melakukan keburukan. Keesokan harinya seorang ibu tadi menemui seorang ulama tadi yang ia mintakan amalannya. Lalu ia menceritakan keberadaan seorang anaknya itu. Ia berkata, wahai ulama, siapa gitu namanya, saya lupa. Dia berkata, anakku disiksa di dalam kuburnya. Maka itu mintalah ampun, aku mintalah amalan untuk agar anakku itu dapat terhindar dari siksa kubur tersebut. Lalu seorang ulama itu terus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya seorang ulama ini akhlaknya seperti Rasulullah. Ia tidak tega kepada umat yang satu ini karena mendengar cerita yang sangat pedih. Ia terus menerus
memohon agar umatnya ini dapat terampuni dan terhindar dari siksa kubur, tidak mendapatkan siksa kubur lagi. Suatu hari seorang ulama tersebut bermimpi bertemu dengan seorang gadis yang berwajah bersinar berseri-seri dengan berpakaian yang rapi. Lalu seorang ulama tersebut berkata, "Siapakah engkau?" Seorang gadis itu berkata, "Apakah engkau tidak tahu siapa aku? Aku tidak pernah mengenalmu di dunia. Apakah engkau tahu beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang datang kepadamu. Ia memintakan amalan agar dapat melihat anaknya walaupun dalam mimpinya." Lalu seorang ulama itu ia berkata, "Aku adalah anaknya. Bukankah engkau disiksa di dalam kuburnya?" Ibumu menceritakan itu kepadaku. Lalu ia berkata lagi, "Waktu itu memang aku disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga suatu hari ada seorang yang saleh, ia melewati makam kami, ia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pahala salawat itu dilimpahkan kepada ahli kubur yang ada di situ. Seketika itu Allah menyuruh para malaikat untuk menghapuskan dan menghentikan siksaan kami di alam kubur ini. Maka itu saat ini kami tidak lagi disiksa berkat salawat yang dibacakan oleh orang soleh tadi. Ibrah daripada bacaan atau kisah ini adalah dengan kita berselawat, insya Allah kita akan terjamin akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkata, "Barang siapa yang menyebut namaku, aku akan menyebut namanya ketika nanti di yaumil kiamat." Semoga kita mendapatkan hal yang demikian dan kita menjadi orang-orang terpilih yang akan masuk ke dalam surganya dan akan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya dengan pandangan mata. Kebahagiaan seorang kaum muslimin adalah ketika ia bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu amalan yang ia kerjakan di dunia adalah amalan yang baik dan timbangannya pun berat kepada kebaikannya. Lalu yang kedua, ketika ia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah kebahagiaan yang tidak dapat terhitung nilainya. Dan inilah yang diidam-idamkan, ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surganya. Surga itu diberikan kepada umat manusia, lebih utama diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita pernah bersyukur sudah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Memang kita tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi rahmat yang diberikan, yang berkat selawat yang kita baca, itulah yang akan menunjukkan kita kepada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.